Sahabat-sahabat Terbang TV, kali ini kita sekarang berada di alun-alun Lasem, Kabupaten Rembang, dan saya sedang memegang sebuah buku yang berjudul Rindang dari Semesta. Semesta itu. Semesta atau semestra ini? Semesta. Semesta. Rindang dari Semesta. Karya Lestari Sastra. Nah, kebetulan Lestari Sastranya ada di samping saya ini. Atau biasa saya panggil Mbak Ayu. Ayu Lestari ya, bener ya? Jadi Mbak Ayu ini sekarang sedang melapak buku ya Mbak ya? Ya. Dan beliau juga seorang penulis yang ada di Lasem. Gimana Mbak menjadi seorang penulis dan kemudian aktivis literasi di Rembang, di Lasem, kesepian nggak? Oke. Jujur ya Pak. Jujur awal-awal emang kesepian. Kesepian ya. Dengan kondisi literasi Rembang itu sangat minim. Iya. Tapi lambat laun ada beberapa teman-teman dari komunitas lain yang support lah ibaratnya. Kalau misal dari masa sendiri memang kurang karena bisa dilihat sendiri sangat sepi. Apalagi kalau di pagi hari seperti ini kan juga aktivitas dan lain-lain. Namun walaupun begitu ada beberapa event yang mungkin teman-teman berusaha untuk mengerah massa gitu loh Pak. Iya. Jadi nanti gimana caranya walaupun memang minat baca di Rembang itu sangat sedikit, tapi gimana caranya kalau ada event literasi itu sangat ramai. Iya. Makanya sahabat-sahabat, saya menganggap Ayu ini sedikit sebagai perempuan gila ini. Iya, gila. Perempuan gila. Kenapa? Karena memang ya zaman sekarang ya Ayu ya, dengan teknologi informasi yang sangat berkembang pesat, kita membaca buku saja tidak harus memegang fisiknya, ada e-book, ada PDF yang kemudian bisa kita akses melalui handphone. Tetapi Ayu selain juga seorang penulis buku dan juga sebagai aktivis literasi yang setiap minggunya ini melakukan seperti ini ya, melapak buku. Lapak buku ini apa ini? Mungkin bisa dijelaskan. Lapak buku ini lanjutan dari kegiatan online Daily Sastra. Iya. Karena kalau untuk kegiatan utama Daily Sastra itu kan bincang buku online ya Pak. Jadi teman-teman bisa siapapun ikut. Awalnya itu live IG, terus lambat laun kok kayaknya intensitas yang mengunjungi kok naik turun gitu. Terus saya spesifikkan via Google Meet. Nah, tak pikir-pikir kok mau bincang buku toh dan itu online gitu kan. Ya udah maksudnya untuk kayak bisa bisa terjun ke masyarakat tuh kayak gimana, ya udah lapak buku. Teman-teman juga oke setuju aja gitu. Tapi seringnya itu Sabtu sore sih Pak. Sabtu sore setengah 4. Sabtu sore setengah 4. Lah ini kok pagi nih? Iya, berhubung karena ada Rembang TV spesial, jadi saya lapak lebih pagi. Seperti itu. Ya, memang ini sengaja. Kenapa kita dengan lalu lalang kendaraan di Jalan Pantura, Jalan Dendels ini, kita sengaja melakukan obrolan karena memang langsung di lokasi. Ayu menggelar lapak buku dan gratis, semua orang boleh membaca, dan ini memang dilakukan oleh orang-orang khusus ini. Iya, yang cinta aja sih, yang seneng aja sih Pak, yang nggak seneng nggak mungkin. Oke. Berarti di Rembang itu komunitas literasi itu sebenarnya banyak. Banyak, tapi untuk untuk tim intinya itu sedikit. Banyak komunitasnya tapi tim intinya sedikit. Oke. Berarti ketika ada kegiatan-kegiatan lapak buku itu tidak hanya di Lasem ya? Iya. Misalnya di Rembang kayaknya juga ada yang malam-malam itu ya? Oh, itu pustaka malam. Pustaka malam itu juga termasuk melapak buku juga. Teman-teman perpustakaan-perpustakaan yang
ada di kecamatan selain Lasem juga. Ya, ada. Kami kemarin sempat mengunjungi Lentera Kisik juga ada Mas Iya. Son. Artinya kayaknya asik kita liputan untuk apa ya, memprofil komunitas-komunitas literasi Iya. yang mungkin belum mendapatkan perhatian semacam itu. Nah, mungkin kita mencoba untuk apa ya, membuat getaran bahwa literasi itu penting. Iya. Sepakat nggak? Nah, mungkin yuk, sahabat Ayu bisa menjelaskan lah, kok bisa menulis buku, kemudian awal mula kamu apa ya, mencintai dunia sastra, atau apa pertemuan-pertemuan dengan siapa yang kemudian membuat kamu sebegitu cintanya dengan buku, sebegitu cintanya dengan sastra, apa sih yang kemudian membuat itu semua kamu miliki? Ceritanya bagaimana? Awalnya itu di tahun 2019. 2019 itu fresh graduate. Saya tuh kerja itu kebetulan tim kerja saya itu suka buku. Oke. Tapi Novel. novelnya Boy Chandra, saya masih ingat judulnya tapi saya lupa. Oke. Nah, singkat cerita tuh beliau tuh sering bawa buku, tapi tak lihat tok. Iya. Kira gitu. Ini apa sih gitu. Teman kan. kerja. Iya, teman kerja. Terus lambat laun pas gabut kok pengen megang baca, loh kok enak gitu kan. Kok alurnya sesuai lah, ibaratnya kok seru gitu kan. Iya. Setelah beberapa minggu selesai baca buku Boy Chandra, Iya. terus akhirnya kan ketagihan ya Pak. Ketagihan. Pengen lagi. Iya. Nah, aku pinjem Kamu pinjem Boy Chandra itu. Oke. buku lain sih, buku lain. Kamu punya buku apa? Aku pinjem gitu. Singkat cerita, memang dari kecil tuh suka nulis sebenarnya Pak. Suka menulis. Iya, suka nulis apa tak tulis. Terus dari situ udah ibarat kalau Jawanya kecentok ya. Terus kecentok, terus apa? Ikut lomba-lomba puisi. Lomba-lomba puisi, Itu sudah lulus ya, lulus kuliah ya berarti ya. kerja di Pantes. Kerja di Pantes. Memang pada saat kuliah belum suka membaca. Kuliah sudah Iya. kan 2020. Iya. Nah, Oke. sudah. Terus apa? Ikut lomba. Kok enak, ketagihan lanjut. Terus pertama itu bukan buku ini sih Pak. Buku ini pertama itu kolaborasi dari temanku, juga cerpenis dari Kragan. Ayo kita collab. Siapa namanya? Namanya Sukron. Mas Sukron. Iya. Dari situ kenapa kok nggak jajal gue buku yuk gitu kan. Nah, menarik juga ini gitu kan. Ya udah, aku dulu itu nggak berani nerbitin buku kayak secara itu loh Pak, bayar. Karena takut kalau mungkin nggak laku gimana. Gak balik duitnya. Iya, nggak balik duitnya. Iya. Udahlah, aku cari penerbit yang gratis pada waktu itu. Iya. Terus sudah lambat laun kok pengen lagi tapi versi puisi. Berarti yang pertama kamu bersama Mas Sukron itu Ya, menulis genrenya apa? cerpen. Cerpen ya berarti. Berapa cerpen yang kamu tulis di situ? Kalau cerpen itu kita kan bagi ya Pak. Misal ya, ada 50, berarti 25 aku, 25 dia. Oke. Seperti itu. Terus nerbitin bareng-bareng. Judulnya apa? Seorang pecinta yang kaku, genrenya masih menye-menye seperti Wattpad. Seorang Pecinta pecinta yang kaku. yang kaku. Seperti itu. Itu tahun 2000. 2000 untuk terbitnya 2020. 2020 kamu Iya. sudah menulis buku Yes. bersama Mas Sukron itu ya. Iya, itu. Kemudian Kemudian karena memang gratisan ya Pak, Iya. untuk apa? Eksistensinya juga kurang. Ya. Aku coba untuk buat puisi. Jadi triknya gini sih Pak, enggak yang langsung ujuk-ujuk banyak gitu. Satu hari aku maksimalin bisa buat 3. Jadi satu hari 3, 2 hari 3 kan ngumpul tuh. Nah, seringnya itu ayo kumpulin di note di note Oke. HP. Terus itu temanya kalau yang ini kan lebih ke Kartini ya, Pak. Kartini. Karena memang kayak oke, tokoh perempuan yang keren di Rembang tuh siapa sih? Oke, Iya. Kartini gitu kan. Walaupun beliau di Jepara gitu kan. Iya. Ya udah dari sana ngumpulin. Aku tuh estimasi ngumpulin itu sampai 3 bulan.
3 bulan. Ya, 3 bulan terus cari penerbit. Di situ. Ini pun juga gratis, tapi kayak promosinya luas gitu loh, Ya, Pak. ini penerbitnya Diandra. Kreatif dari Diandra Sleman, Kreatif Jogja. dari Jogja. Iya, seperti itu. Kalau sastrawan favoritmu siapa sih? Agus Nur, Agus Nur, Joko Pinurbo, Joko Pinurbo, Gusmus ya, Gusmus, sama Sosiawan Leak. Sosiawan Iya, Lea. Sosiawan Leak. Kalau yang soal novel dan sebagainya, kamu Novel aku belum sih, Pak. belum begitu nganu ya? Karena mikirku gini, kalau novel, kalau menikmati iya. Kalau mencoba untuk nulis itu masih belum berani, karena kalau novel kan 10.000 kata ya, Pak. Dan itu harus, alurnya juga harus berkesinambungan. Jadi Iya. belum bisa kayak matchingin alur ini ke sini, alur sini ke sini, kan per episode ibaratnya. Iya. Kalau sinetron kan seperti itu. Iya. Jadi masih lebih ke puisi, cerpen. Dan alhamdulillah tahun ini mau terbit yang artikel ringan. Artikel ringan, populer ya? Iya. Artikel populer Iya. ya? Jadi sahabat-sahabat, saya jujur terharu gitu dengan semangatnya Ayu. Yang penting berkarya gitu kan. Siap. Jadi kalau Ayu mungkin membaca Pram itu kan mungkin Ya. dia kan menulis bekerja untuk keabadian, itu mungkin juga benar juga. Misalnya dia sudah meninggal tapi karya-karyanya, tulisan-tulisannya itu ternyata masih menggema, memberikan getaran, bahkan untuk transformasi sosial, untuk menginspirasi para aktivis, kemudian para komunitas untuk bergerak, itu kan juga luar biasa. Ya. Kalah ke depan ini acaranya apa ini? Ayu ini membuat kegiatan apa ini? Bincang buku offline Bincang buku offline. sama teman-teman literasi yang lain. Oke. Yang di 100 tahun Pram itu juga ikut terlibat? Untuk 100 tahun belum, Pak. Untuk cuma sebatas partisipan. Oke. Ya, jadi yo terharu rasa berkata-kata. Karena saya sendiri juga mengalami hal yang sama. Iya. Ketika dulu di Semarang, kemudian mengelola rumah baca. Kalau di Semarang mungkin ada 1-2, memang kulturnya kultur mahasiswa, kultur kos gitu. Itu pun juga sepi gitu loh. Dengan banyaknya buku-buku yang menarik, buku filsafat, buku sejarah, buku sastra. Itu pun juga hanya orang-orang yang memiliki minat khusus saja yang datang gitu. Apalagi mungkin di kota kecil seperti Rembang dan Lasem yang mungkin kampusnya juga sedikit. Iya. Tetapi Ayu dengan semangat bersama teman-temannya juga luar biasa. Tambahan sedikit sih, Pak. Kenapa kok Ayu berkecimpung di literasi itu karena apalagi di sastra ya. Spesifiknya di puisi lah. Iya. Karena melalui sastra itu Ayu lebih sensitif sama lingkungan. Betul. Contoh. Jadi IAS ya, Iya. misal dari sosial atau dari politik misal. Aku nggak secara lugas untuk menyampaikan ini loh seperti ini, tapi Iya. dengan bentuk kias. Oh, perlawananku seperti ini. Dan kalau puisi itu kan untuk menafsirkan kan multitafsir ya, Pak. Iya. Setiap orang punya gaya Iya. tafsirnya masing-masing. Ada yang lugas misalnya Iya. kayak Wiji Tukul. Iya. Wiji Tukul itu kan kita nggak usah menafsirkan Iya. secara mendalam. Tapi Itu tahu. dia lugas tahu ini yang disasar siapa, ini maksudnya seperti apa. Tapi ya memang tergantung yang menciptakan gitu kan. Rendra juga saya rasa juga ada kelugasan dalam Iya. memilih kosakata. Ya memang ya saya juga mengidolakan beberapa penulis terutama Pramudia Ayu. Iya. Jadi memang dia menggunakan senjata sastra untuk mengutarakan isi hatinya yang itu memang kalau diutarakan secara buku non-fiksi mungkin akan terasa kaku gitu kan. Tapi ketika diulas secara sastra, novel, roman itu kan luar biasa sekali. Misalnya contoh ada Bumi Manusia. Iya.
Bumi Manusia, tetralogi Pulau Buru yang sangat fenomenal itu kan artinya Pram ingin mengkritik bagaimana ketidakadilan dalam kolonialisme, tetapi dikemas dengan sastra dan tokohnya pun sebenarnya tokoh sejarah. Iya. Kalau Ayu membaca apa di Pramudia? Kalau Ayu itu Jejak Langkah sama Cerita Mangir itu. Oke, ini. Tapi belum selesai sih Pak. Yang Calon Arang kayaknya kamu juga sudah membaca Calon ya? Arang sudah. Calon Arang itu intinya persihiran. Iya. Iya. Bagaimana tokoh perempuan itu mempunyai kekuatan untuk sebenarnya ada dua sisi sih. Iya. Metode sihir itu bisa bermanfaat atau bahkan bisa memusnahkan lawannya seperti itu. Nah, aku boleh merekomendasikan nggak buku yang harus kamu baca? Iya, apa itu Pak? Gadis Pantai. Wah, Gadis Pantai. Siap. Kamu udah punya bukunya? Belum. Nanti tak pinjemin. Itu spoilernya apa Pak intinya? Gadis Pantai itu latarnya Rembang. Oh. Iya, iya. Jadi Pram menulis seorang gadis yang tinggal di pesisir pantai Rembang. Gadis miskin ya kan, di pantai dengan keperkampungan nelayan, kemudian diperistri oleh seorang dalam tanda kutip pejabat, dijadikan istri keberapa gitu. Nah, itu novel yang sangat mengkritik feodalisme. Iya, menarik itu. Itu menarik sekali, dan saya membuat menarik itu dekat dengan kita karena kita orang Rembang kan. Dan saya membayangkan itu mungkin kayak di Dason atau di Banggi. Dason, Banggi, apa Pujolarjo, karena gadis pantai, keperkampungan nelayan itu kan. Iya, iya. Apa Banggi ya, apa Nglayur, apa nanti gitu. Dan ada yang bilang bahwa gadis pantai ini adalah neneknya Pram gitu. Ada yang menafsirkan seperti itu karena di akhir babnya, di akhir kisahnya itu dia ke Blora jalan kaki. Wow. Berapa hari itu Pak? Ya mungkin itu saya baca sekitar 10 tahun yang lalu. Atau mungkin aku salah ya mengingatnya ya. Kalau nggak salah dia ke Blora 10 tahun yang lalu, 2014 saya baca itu. Dan saya mengulasnya dengan menulis ya, biasa ya. Dulu ada di Kang Putu. Kang Putu kan membuat sekolah menulis gitu kan. Setelah kita membaca buku, kemudian kita mereviewnya. Nah, kemudian dalam kita mereview itu susunan kata, kalimat dan sebagainya dibenahi lah oleh Kang Putu sebagai belajar gitu. Kita belajar menulis. Dari situlah kemudian kita belajar menulis. Dan ternyata kita sebagai orang, mungkin kita bilang orang desa ya, Rembang, Blora. Ternyata bisa kok orang Rembang, orang Blora. Buktinya banyak sekali penulis-penulis dari Rembang, dari Blora yang mungkin yang populer sekarang di Rembang ada Putut EA itu kan, itu Mas Putut juga. Bahkan dari Sale itu hutan jati. Wajah wall. Jadi menarik. Jadi saya juga suka sama ini. Yuk. Tan Malaka. Jadi sahabat-sahabat, Tan Malaka ini, kamu pernah baca bukunya? Ya. Apa yuk? Judulnya? Apa? Buku Tan Malaka yang kamu baca apa? Ini Gerpolak. Ini atau sama ini Putra Bangsa yang itu anu ya. Bukan Tan Malaka yang menulis tapi orang lain. Jadi Tan Malaka itu juga salah satu contoh tokoh bangsa yang dikenang karena menulis. Jadi Tan Malaka itu banyak sekali tulisannya dan bahkan menginspirasi Bung Karno, Bung Hatta dalam dia proses kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan dia disebut sebagai Bapak Republik Indonesia karena pertama kali orang Indonesia yang membuat konsep republik. Dan kita mengetahuinya karena dia menulis. Dia menulis yang paling terkenal kan mungkin sekarang Madilog ya. Madilog. Para pemuja Tan Malaka itu
itu sebagai buku wajib untuk dibaca ketika kita membaca ingin mengetahui sosok Tan Malaka. Mungkin kalau apa namanya, kalau mengidolakan Karl Marx misalnya mungkin baca Das Kapital. Tapi yang mengidolakan Tan Malaka wajib membaca Madilog. Nah ini contoh-contoh apa ya, bagaimana penulis itu ternyata mampu untuk mentransformasi gerakan sosial. Mungkin Ayu cita-cita ke depan sebenarnya pengen apa sih, yuk? Dengan semacam ini apa ya, ingin menulis buku yang banyak lagi, membuat perpustakaan yang lebih luas lagi atau bagaimana? Termasuk salah satunya itu buat taman baca di rumah dan menjadi penulis juga akademisi. Oke. Karena memang ya sudah terlanjur biasa gitu ya, maksudnya saya sudah lulusan pendidikan. Pendidikan apa, yuk? Pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Kalau nggak dilanjutin kan nanggung ya Pak. Nanggung. Nah, di samping itu saya juga punya visioner seperti ini. Kalau saya mati gitu kan. Iya. Kalau nggak punya karya, saya tuh dikenang sebagai apa gitu loh. Betul. Gitu loh. Nah, mumpung saya masih hidup, mumpung saya masih muda, mumpung saya masih bisa berkarya, iya. Aku ingin mendedikasikan hidupku dengan berkarya, yaitu dengan buku. Dengan buku. Jadi setiap tahun itu Ayu bernazar begini Pak. Sebisa mungkin aku buat buku 1 tahun, per tahun, jadi banyak. Aku nggak, gimana ya Pak? Aku tidak ada expect apa dijual banyak, iya. yang beli banyak, iya. itu enggak. Cuman aku penting aku berkarya gitu loh. Iya. Okay. Gitu. Jadi misal cucu-cucuku kelak itu bisa mengetahui aku tuh punya karya. Bahwa kamu punya gagasan yang kemudian ingin diwariskan kepada penerusnya. Oke. Masih ditemani suara lalu lalang kendaraan di Jalan Raya Pos, Jalan Dendles. Jadi Ayu, mungkin sahabat Ayu bisa share kepada kita semua kaitannya dengan, ada gak sih beberapa buku yang membuat kamu tercengang, membuat kamu merasa ini harus aku baca, ini harus aku sampaikan kepada teman-teman ini karena ini membuat perubahan dalam diriku. Misalnya ada gak buku-buku semacam itu yang membuat kamu merasa wow gitu? Ada 2. Ada 2. Satunya dari Joko Pinurbo, Selamat Menunaikan Ibadah Puisi. Oh, mana? Ada di sini. Ini. Oh, ini. Sama ini. Selamat Menunaikan Ibadah Puisi. Yes. Penulisnya kumpulan puisi dari Joko Pinurbo. Sama ini, terkait dengan keislaman. Terkait dengan keislaman. Gimana yuk itu? Yang pertama dulu ya. Kalau untuk buku Selamat Menunaikan Ibadah Puisi itu, saya itu memang dari dulu ngefans sama Joko Pinurbo. Joko Pinurbo. Karena gaya bahasanya yang sederhana tapi menggelitik. Oke. Beliau itu menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari yang sebenarnya itu bisa diolah jadi puisi yang menarik dan sangat menyentuh. Salah satu judulnya itu Penjual Bakso. Penjual Bakso. Penjual Bakso. Karena memang kebetulan bapak saya juga penjual bakso, jadi terkesima lah saya. Relate dengan kehidupan. Tak baca. Itu terkait dengan bagaimana seorang ayah dengan segala pengorbanannya untuk keluarganya begitu. Iya. Dan dari puisi Joko Pinurbo itu bisa jadi referensi saya Pak sebenarnya untuk membuat puisi. Oke. Beliau kan suka yang kalimat-kalimat sederhana dan itu adanya perkawinan kata gitu loh, kayak ibaratnya sunyi ya. Sunyi itu bisa dialihkan dengan kata-kata yang sebenarnya itu kita sering mendengar tapi loh kok iso ya seperti ini gitu kan ya. Itu. Terus dari kisah hidupnya juga. Iya. Kan beliau kan sangat mendedikasikan hidupnya untuk sastra. Sastra. Gitu kan. Bagaimana beliau tidak hanya Pak,
beliau tuh tekun untuk ya berkarya, nggak peduli terkenal atau tidak, yang penting aku berkarya. Sampai akhir hayatnya pun gimana, saya juga termasuk fans yang sedih sebenarnya, karena kebetulan saya enggak bertemu langsung pada beliau. Saya hanya mengagumi lewat karya-karyanya, buku-bukunya. Dan ternyata beliau ya walaupun seorang umat Kristiani, tapi dia tuh sebenarnya taat sekali. Taat. Dan nasionalis, itu yang saya kagumi dari beliau. Joko Pinurbo. Joko Pinurbo. Dan beliau sudah meninggal berapa bulan yang lalu ya? Sekitar 7-8 bulan. 7-8 bulan yang lalu. Cokpin. Cokpin. Ya. Kemudian selanjutnya yuk, ada nggak buku lain? Buku lain. Ini sampai ditulis ini. Ada catatan-catatan. Jangan guys. Jadi sebegitu apa ya? Mungkin penting ya. Jadi ada catatan-catatan di buku Joko Pinurbo yang Ayu punya ini. Yang lain yuk, mungkin yuk. Yang kedua ini ada dari Ustadz Muhammad Nuruddin. Siapa itu? Kalau teman-teman tahu video viral beliau debat dengan guru gembul. Oke. Dengan agama Islam itu sebenarnya tidak logis. Tentang tauhid ya, tentang yang viral itu ya. Judulnya itu dasar-dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah untuk pemula. Itu seperti ada tamparan kepada guru gembul itu. Iya. Dan tamparan untuk saya sendiri. Iya. Itu gini, maksudnya guru gembul sebegitu populernya membuat konten-konten tentang sejarah, tentang Islaman, tentang akal, tentang logika. Tapi ketika bertemu dengan beliau, itu seperti seperti kaku gitu kan. Gimana itu yuk bukunya yuk? Bukunya ini sebenarnya basic bagaimana seorang muslim itu menjadi pribadi yang baik, pribadi muslim yang kafah, ibaratnya seperti itu. Karena memang Ahlussunnah wal Jamaah itu dekat dengan NU. Dekat dengan NU. Jadi kayak relate. Iya. Saya baca itu bab yang terkait dengan konsep ketuhanan orang mukallaf dan bagaimana Allah itu hadir di kehidupan manusia. Jadi gini Pak, yang saya pelajari di buku ini tuh bagaimana kita sebagai orang muslim itu harus berlogika, beragama yang logik. Walaupun ada beberapa kaidah Islam yang sebenarnya nggak bisa logikan, tidak masuk akal sebenarnya. Seperti Isra Mi'raj, kita kan tidak bisa melogikakannya. Ya, kalau dia nggak mungkin, gitu nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Tapi ada beberapa yang saya pahami bahwa adanya manusia itu ya karena ada penciptanya. Iya. Nah, bukti adanya Tuhan itu apa? Dari bagaimana dunia ini beroperasi, bagaimana dunia ini mengalami perubahan. Contoh sederhana lah, tanaman kemudian berbuah, kemudian menjadi tanaman yang lebat, itu kan membutuhkan tahapan-tahapan yang berkala gitu Pak. Iya. Itu bukti kewujudan Allah yang ada di alam semesta. Tidak mungkin kalau misal ada bumi itu tidak ada yang mengoperasikan. Tidak ada yang mendirect. Iya, tidak ada dalangnya ibaratnya. Kita tuh wayang sebenarnya. Iya. Terus lagi yang menggelitik itu tentang orang mukallaf Pak. Ada yang bertanya seperti ini. Bagaimana kalau orang itu di dalam suku yang tidak sama sekali mengenal Tuhan, tidak mengenal Islam, apakah dia juga masuk neraka? Iya. Kok tidak adil? Ya gitu kan? Padahal tidak ada yang mensosialisasikan ibaratnya tuh. Iya. Nah dari sini itu beliau memaparkan bahwa ada beberapa kategori mukallaf yang sebenarnya itu gini Pak, ada persyaratan. Kalau memang di dalam suku itu tidak ada ustadz, tidak ada yang menyebarkan agama Islam, hak prerogatif Allah untuk memasukkan surga pada suku pedalaman itu ya ada. Benar adanya. Potensi ada. Kalau memang pure nggak ada loh.
Karena secara logika kan mereka juga tidak tahu Iya. adanya surga, neraka, Iya. dan sebagainya. Karena mungkin mereka punya pengetahuan lokal mereka sendiri kaitannya dengan Sang Pencipta kan. Iya. Apabila mereka punya, mungkin kalau orang Barat menganggapnya animisme dinanisme, Iya. yang kemudian dianggap sebagai hal yang sangat kuno dan sebagainya. Tetapi bagi kita sebagai terutama orang Jawa, orang Nusantara, itu hal yang sangat lumrah. Iya, iya. Menganggap bahwa apa ya, teologi orang-orang Nusantara itu kan bermacam-macam juga dan ada gitu. Misalnya punden, Iya. tempat-tempat yang dikeramatkan, mereka melestarikan alam, melestarikan lingkungan. Iya. Dan itu ajaran-ajaran yang dari dulu sebelum Islam masuk, mungkin dari Hindu Buddha sebelum masuk, itu sudah ada. Dan apa yang kemudian dilakukan oleh beliau-beliau tentu juga benar, bahkan keren loh. Iya. Kalau kita tahu suku-suku atau komunitas-komunitas yang ada di apa ya, mungkin ada Baduy, Iya, Baduy. Cipta Gelar, itu kan seperti kita menampar kita toh. Sebegitu sederhananya mereka, sebegitu arifnya mereka, kemudian mereka sampai punya lumbung pangan yang luar biasa, bahkan bisa sampai berpuluh-puluh tahun tanpa kelaparan, itu mereka bisa. Dan harusnya Indonesia itu kan bisa meniru itu. Iya. Konsep bagaimana merawat tumbuhan, merawat alam. Ada lagi yuk? Mungkin cukup ya. Cukup. Iya. Atau dari karyaku sendiri. Oh boleh. Salah satu ini ya. Atau ini. Nah, Teman-teman, ini itu bukan karya solo saya, Iya. akan tetapi kumpulan puisi. iya. Dan 2 puisi saya lolos di sini. Mengenang beliau dengan celana barunya ia pulang. Joko Pinurbo Iya. juga ya. Apresiasi beliau berdedikasi di dunia sastra. Untuk apa ya, Pak? Saya tuh menulis puisi ini sangat emosional sebenarnya, karena memang salah satu puisi beliau judulnya Celana, itu kan ada per part-part ya, celana 1, celana 2 gitu kan, membuat saya dari puisi Celana ini sebenarnya maknanya banyak. Kalau tidak lugas celana bahan untuk yang dipakai atau apa gitu ya. Iya. Cuman banyak tafsiran yang beliau sematkan di dalam puisi itu. Dan saya itu nulis di halaman 91, aku baca ya. Iya. Ada 2. Jamuan kata Jokpin. Acap kali dia sering mengaduk kata-kata dari segelas kopi dan toples kongguan, menjadi saja elok yang membelalakkan mata. Lalu senja menyematkan mata yang beradu dalam perapian doanya. Sudah di penghujung rindu, ia terpaut jarak kepada Tuhannya. Altar suci menunggu kekasih untuk suguhkan karya terbarunya. Duh, sepertinya dia lupa, tumpukan puisi itu masih terlipat di saku celananya. Ini lebih ke saya, bagaimana saya mengidolakan beliau, namun ajalnya yang menjemput duluan. Belum pernah ketemu ya? Belum pernah ketemu. Jadi saya Nanti kita mungkin dijadwalkan ziarah ke makam beliau. jadi pengagum rahasia lah ibaratnya. Oke. Seperti itu. Ayo mungkin terakhir ini kaitannya dengan masukan atau apa ya? Masukan ataupun unek-unek yang mungkin Ayu ingin sampaikan kepada siapapun lah, kaitannya dengan dunia literasi, yang kita semua sepakat bahwa literasi itu bisa merubah suatu bangsa, karena dalam pembukaan undang-undang itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau nggak dengan literasi dengan apa kan gitu. Itu kan dalam pembukaan undang-undang kan jelas itu, bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kalau mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa literasi omong kosong. Nah, itu mungkin unek-unek yang ingin Ayu sampaikan kaitannya dengan dunia literasi, atau di Kabupaten Rembang atau di mana gitu. Untuk mungkin langsung ya, pemerintah Kabupaten Rembang
mohon sekali gini, teman-teman kita yang ada di literasi itu sebenarnya tuh banyak sekali. sebenarnya ingin merawat literasi, merawat masyarakatnya untuk dari SDM rendah menjadi SDM yang lebih berkualitas ibaratnya. Tolonglah, walaupun fasilitas seperti kita sudah tahu bahwa ada perpustakaan baru di Rembang, mungkin dalam hal fasilitasnya, mungkin dalam hal bagaimana dari aparat itu bisa sengkuyung bareng gitu loh sama komunitas literasi untuk bagaimana caranya masyarakat Rembang tuh aware sama literasi, aware sama buku, aware sama pengetahuan. Karena lagi-lagi sebuah peradaban itu muncul karena literasi. Jadi mungkin lebih ke apa ya? Lebih ke komunikasi lah, komunikasi intens terhadap komunitas literasi ini untuk gimana caranya untuk membumikan bumi Rembang itu dengan literasi. Jadi itu sahabat-sahabat, ini untuk Pemkab Rembang berarti. Jadi bagaimana harus merangkul komunitas-komunitas literasi sehingga Rembang yang begitu banyak sumber literasinya, sumber sejarahnya, sumber potensi-potensi lokal, kita bisa lihat background ini ada Masjid Lasem, ada Museum Islam Nusantara, ada juga pecinan, ada juga situs-situs yang ada di Lasem. Itu juga sumber literasi, sumber ilmu pengetahuan yang luar biasa. Tentu ini adalah modal yang paling besar bagi Rembang atau Pemkab Rembang, bagaimana untuk memajukan literasi agar orang Rembang bangga dengan Rembangnya. Ya kan wong Rembang iki. Wong Rembang pride. Wong Rembang itu kan. Oke, mungkin segitu apa yang ngobrol yang ngalor ngidul ini ditemani lalu lalang kendaraan yang ada di Jalan Pantura. Mungkin ada kenang-kenangan untuk Ayu ini. Mungkin Ayu sudah punya, tapi ini saya kasih lagi terbitan terbaru buku nya Mas Angga sama bukunya Mas Eksan. Nah ini koleksi deh. Ini semoga nanti bisa bermanfaat bagaimana kita, salah satunya kita bisa bangga terhadap Rembang kita. Terima kasih sahabat Rembang TV. Oke. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Minum dulu. Ayo minum es. Mau ini. Pak, berarti jenengan itu